semua orang Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan masing-masing. Ada di antara mereka Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sehingga dia menjadi al-alim, orang yang penuh dengan keilmuan. Ada memang di antara dari beberapa hambanya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka sebagai dari juhala, orang-orang yang bodoh. Akan tetapi dari semua kedudukan, dari semua keadaan ini, baik itu alim maupun jahil, mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahayaan-kebahayaan yang dimiliki oleh orang-orang, baik itu adalah orang-orang yang alim maupun orang-orang yang bodoh. Makanya Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irtibi, beliau mengatakan bahwa mereka-mereka yang bodoh, mereka-mereka yang tidak mempunyai ilmu, mereka-mereka yang awam, mereka juga mempunyai kemudaratan yang luar biasa yang melekat dalam dirinya ketika mereka melalaikan kebodohan tersebut. Apa kata beliau? Fa amma dararul jahil, kebahayaan yang dimiliki oleh orang-orang jahil itu, fali annahu qad farraqa fima farradahu Allah alaih. Karena mereka, orang-orang bodoh itu kebahayaan bagi mereka ketika mereka menyepelekan, tidak mementingkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, min ma'rifati dinihi, dia malas untuk belajar, dia malas untuk mencari ilmu, dia malas untuk membuat dirinya lebih paham tentang agama ini. Wa ta'allumi ahkamihi, dia juga malas untuk belajar tentang hukum-hukum yang ada di Islam. Ini bahaya. Bahkan kata beliau, ketika seseorang yang bodoh, ketika seseorang yang awam menyepelekan hal-hal di atas, artinya dia malas untuk belajar syariat, dia belajar untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di agama Islam, maka ini adalah minal masaibid diniyah. Ini adalah musibah yang luar biasa. Bahaya ketika agamanya kena musibah, maka otomatis dunia dan akhiratnya akan kena musibah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Orang yang menginginkan dunia, dia harus mempunyai ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dia harus mempunyai ilmu. Maka kebahayaan terbesar bagi orang-orang yang bodoh ketika mereka malas untuk belajar, ketika mereka malas untuk mencari ilmu. Padahal mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang wajib dicari, wajib dikerjakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban, baik itu muslim yang laki-laki ataupun muslim perempuan. Sehingga kita harus paham dari semua keadaan-keadaan kita. Kita ini termasuk dari siapa? Apakah kita termasuk dari orang-orang juhala, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang awam, atau sebaliknya kita termasuk dari orang-orang alim? Karena memang kita harus tahu dari kedua sisi ini ada kebahayaan tersendiri. Contoh juga disebutkan oleh Al-Imam Amin Al-Qurdi Al-Irtibi. Beliau juga mengatakan kebahayaan bagi orang-orang yang alim ini apa? Amma dararul alim, kebahayaan yang dimiliki oleh orang alim itu apa? Falitaksirihi fid da'wati ila sabilillah. Karena mereka terlalu enteng menyepelekan dakwah. Dia malas untuk berdakwah. Wa ta'limihin nas, dia malas untuk ngajarin manusia, ngajarin masyarakat, ngajarin orang-orang yang bodoh. Nah, rasa malas ini ketika dia acuh tak acuh dengan tetangganya yang tidak paham tentang agama, ketika dia acuh tak acuh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang masalah agama, dia malas, banyak alasan untuk tidak mengajari mereka, maka inilah adalah sebuah masaibid diniyah juga, termasuk musibah-musibah agama. Dan ini harus kita sadari. Baik itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh harus mempunyai keinginan untuk belajar,
dan orang-orang yang alim dia harus mempunyai semangat yang tinggi untuk berdakwah, untuk mengajari orang-orang yang tidak paham tentang masalah agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? Wailun lil alim minal jahil haitsu la yu'allimuhu. Celaka, neraka wel bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang enggan untuk ngajarin orang-orang yang bodoh. Mereka malas untuk ngajarin orang-orang yang bodoh, malas untuk ngajarin orang-orang yang enggak paham. Bahkan mungkin ada orang yang bertanya dia malas untuk menjawab. Nah, bagi orang-orang alim yang seperti ini, mereka akan mendapatkan neraka wel nanti di akhirat. Mereka akan celaka nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka kita harus tahu di mana kedudukan kita. Dan juga ada hadis yang lain. Ini dalam hadis kitab Musnad. Dalam kitab Musnad itu juga ada hadis yang juga mengancam bagi orang-orang bodoh. Jadi kata Rasulullah, wailul lil alim minal jahil wa wailul lil jahil minal alim. Jadi neraka wel itu juga celaka juga bagi orang yang alim yang enggak mau mengajari orang yang bodoh, tetapi juga celaka bagi orang yang bodoh, neraka wel juga bagi orang yang bodoh ketika mereka tidak mau untuk belajar kepada orang-orang yang alim. Maka orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham tentang agama wajib mempunyai keinginan untuk menyebarkan ilmunya, untuk mengajar orang-orang yang ada di sekitar. Ada tentang masalah hadis ini yang luar biasa. Kata beliau, yakni Al-Imam Amin Qurdi Al-Irtibi, apa kata beliau? Ketika beliau membahas tentang hadis wailul lil alim minal jahil haitsu la yu'allimuhu, apa kata beliau? Wa laysa hadza khassan bil mutabahhirin fil ulum. Hadis ini tidak dikhususkan kepada orang yang menguasai semua ilmu. Jadi dia harus berdakwah, dia harus mengajari orang lain ketika dia sudah mutabahhirin fil ulum. Ketika dia sudah menguasai semua ilmu. Enggak. Apa kata beliau? Kata beliau, bal huwa amun yashmulu man 'alima mas'alatan wahidatan min masailiddin. Akan tetapi hadis ini umum. Artinya, orang-orang yang mungkin dia paham tentang ilmu wudu, dia wajib mengajari ilmu wudu itu kepada orang-orang yang tidak paham tentang ilmu wudu. Jadi kita umpama paham tentang ilmu wudu, wajib untuk ngajarin orang-orang lain untuk belajar tentang ilmu wudu. Jadi enggak perlu kita jadi pendakwah, enggak perlu kita menjadi pengajar ketika kita sudah menguasai semua ilmu. Enggak. Apa yang ada dalam diri kita, ilmu yang kita ketahui, wajib untuk kita sebarkan kepada orang lain. Wajib untuk kita ajarkan kepada orang lain. Kita paham tentang ilmu-ilmu tentang solat, maka wajib kita untuk mengajari orang lain tentang ilmu solat. Jadi semua manusia ini mempunyai kewajiban, baik yang bodoh ataupun yang alim. Yang bodoh tetap selalu terus semangat dalam belajar, suka mencari ilmu, suka bergabung dengan orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, dia harus semangat untuk selalu berdakwah, dia harus selalu semangat untuk mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang tidak paham. Masya Allah. Jadi kita harus paham. Bahkan dulu diceritakan Imam Ibnu Malik, pengarang dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, diceritakan bahwa beliau itu setiap pagi itu beliau keluar dari rumahnya, berjalan kaki, dan beliau selalu berteriak, ayo siapa yang mau belajar ilmu fikih kepada saya? Kesini. Siapa yang mau belajar tentang ilmu nahwu? Kesini. Siapa yang mau belajar tentang ilmu tafsir? Ayo kesini. Beliau teriak-teriak di jalan, ayo siapa yang mau belajar kesini? Dari segi fan apapun, silakan belajar ke sini. Nah, ketika beliau itu sudah kembali, udah sore, beliau balik ke rumahnya. Ketika beliau sudah sampai di rumahnya, lalu beliau mengatakan, saya sudah terbebas dari kewajiban saya. Artinya beliau sudah menyebarkan ilmunya. Beliau sudah menawarkan kepada orang-orang yang mau belajar. Karena kenapa? Karena beliau memang takut dengan hadis ini. Takutnya beliau masuk kepada hadis wailun lil alim minal jahil haitsu la yu'allimuhu. Beliau takut dirinya masuk ke dalam hadis yang mengatakan bahwa celaka bagi orang yang alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang bodoh. Ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami bahwa kita semua ini mempunyai kewajiban untuk selalu menimba ilmu. Inilah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Maka perlu kiranya kita untuk selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban ini. Maka siapapun dari kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berdakwah, terus jalankan, terus istiqomahkan. Jalani semua dakwah itu dengan ikhlas, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendah hatian. Nah, maka
banyak orang-orang yang alim, tetapi Allah tidak takdirkan mereka untuk cinta dengan dakwah. Banyak. Maka bagi saya pribadi, dakwah itu apa? Dakwah itu adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dakwah itu adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Contoh, kita memberikan nasihat kepada orang lain, itu juga dakwah. Kita memberikan arahan kepada orang lain, itu dakwah. Semua hal-hal yang bermanfaat yang diberikan kepada orang lain itu adalah dakwah. Karena arti jalan untuk berdakwah itu bil hikmah. Hikmah itu adalah sebuah kemanfaatan. Orang yang tidak baik, kita selalu berusaha untuk membuat orang itu baik, itu juga adalah sebuah kemanfaatan. Berarti itu juga merupakan sebuah dakwah ilallah. Maka apapun yang hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, baik kita menjadi orang yang bodoh ataupun yang alim, maka kita harus berjalan di jalan yang memang di situ adalah kewajiban kita. Kita jadi orang bodoh, kita tetap untuk selalu suka dan cinta belajar, dan kita ditakdirkan oleh Allah untuk tahu tentang agama, wajib untuk kita untuk selalu menyebarkan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena ketika kita sudah melalaikan kewajiban kita, maka celaka bagi kita nanti di yaumil qiyamah.